Karena saya tidak puas dengan bibit tersebut, akhirnya saya tertantang, saya bikin sendiri dari nol. Dan seperti sekarang hasilnya. Banyak tantangan, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di peternak ini, baik dari pakan, kedua baik dari manajemen, penyakit, pemasaran telur juga. Itu tantangan yang harus kita pecahkan. Itu saya sangat senang sekali tantangan. Karena dulu ayam ini pertamanya kita beli bibit pulet yang remaja sekitar umur 12 minggu. Karena saya tidak puas dengan bibit tersebut, akhirnya saya tertantang, saya bikin sendiri dari nol. Dan seperti sekarang hasilnya. Artinya kita bisa bikin kualitas di pulet kita atau bibit kita dengan bagus kita, karena kita merawat dari awal, menjaga kesehatannya dari awal, kita tahu riwayat penyakitnya dari awal, artinya semua kita tahu riwayatnya. Otomatis kelemahan-kelemahan dari pulet kita itu sendiri atau bibit kita itu sendiri kita tahu, artinya di mana kita bisa antisipasi pas masa-masa produksi itu sendiri. Nah, untuk harapan kedepannya di peternakan ini, ya pemerintah dan asosiasi-asosiasi peternakan menjaga stabilitas harga bahan baku, kedua harga jual telur juga, itu sangat penting. Karena harga pokok produksi itu ditentukan oleh bahan baku, kedua harga jual telur itu ditentukan oleh pasar juga. Karena kita dijepit kedua ini antara bahan baku dan harga jual telur. Kalau harga bakunya naik, harga jual telur turun, ini yang susah kita di peternak. Juga harapan tiang bagi peternak-peternak senior, ya berbagi ilmu lah dengan pemula atau dengan yang ingin mencari ilmu di bidang peternakan. Karena ilmu peternakan ini tidaklah baku, setiap saat berubah-ubah, penyakit begitu juga berubah-ubah. Kedua di bibit juga, semakin hari bibit itu terus diperbarui oleh pabrik-pabrik, artinya breeding pencetak bibit yang ada di luar negeri. Makanya antara makanan, manajemen dengan bibit yang baru kita harus seimbangkan, biar tidak ada ketidakseimbangan. Bibit yang baru otomatis pakan, perawatan juga harus baru, karena semakin modern bibit itu semakin tinggi tingkat stres ayam itu sendiri. Tentu keunggulan dari bibit-bibit yang terbaru pasti lebih, produktivitasnya pasti lebih bagus dan akan memberikan keuntungan yang lebih bagus juga bagi kita peternak. Karena sejatinya ayam itu adalah mesin produksi. Kalau di kalangan peternak itu, ayam petelur itu adalah pahlawan protein sebenarnya. Karena petelur itu protein yang paling murah dibandingkan yang lain. Karena 2 butir telur cukup untuk sarapan pagi sebenarnya. Artinya kita bandingkan telur sekarang bilang dah harganya 2.000. Kalau kita rebus 2
paling kita sarapan cuma seharga Rp6.000. Itu harapan kami. Yang terakhir, bagi generasi muda, kita harapkan agar bisa juga terjun di bidang peternakan secara umum. Kedua, secara khusus di bidang peternakan ayam petelur banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita ambil. Karena sejatinya di segala bisnis pasti untuk mengawali suatu bisnis itu pasti sulit sekali. Saya juga merasakan seperti itu. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ketika kita mengawali bisnis itu. Untuk manajemen sebenarnya permasalahan pertama itu adalah jaga kesehatan ayam. Kedua, kasih makan yang bagus dan kasih air yang bagus juga. Nah, sekarang kita jabarkan di pakan. Pakan juga kita kasih nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ayam itu sendiri. Misalnya, kebutuhan ayam 120 gram per hari. Ada juga 130, ini tergantung dari kualitas pakan yang kita buat. Itu dari segi pakan. Kedua, dari segi air. Air juga menentukan karena mencetak telur itu kebanyakan air. Nah, kalau air itu biasanya yang dibutuhkan oleh ayam per hari itu 2 kali dari dia makan. 2 kali dia makan, dan tentunya kita juga harus jaga kualitas airnya biar tetap bagus lah, sesuai dengan apa yang manusia konsumsi, itu standarnya. Kalau manusia konsumsi air yang bagus, ayam juga harus sama. Yang ketiga tentang biosecurity. Untuk kesehatan ayam, kita harus jaga kebersihan kandang kita dengan membersihkan kandang. Kedua, menyemprot dengan desinfektan 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Itu selang-seling kandungan desinfektannya. Dan saya di sini ada nilai plusnya. Kita menggunakan campuran GPU namanya. Itu obat gosok, itu kita campur di desinfektan untuk mencegah ayam itu pilek istilahnya. Kalau biasa bahasa lumrahnya, kalau bahasa peternakannya itu penyakit korisa atau CRD namanya. Itu yang kita treatmentnya untuk menjaga kesehatan kita. Yang kedua, kita harus jaga juga kadar amoniak di dalam kandang. Kalau amoniaknya naik, ayam otomatis ayam jadi pilek juga. Itu juga bahaya, sangat merugikan peternak nantinya kalau ayam pilek. Nah, itu kita cegah dengan mengontrol amoniaknya. Biasanya saya semprot asam sitrat untuk meredam amoniak itu sendiri di dalam kandang. Untuk sosial media, bagi teman-teman yang mau sharing lah, artinya tukar pikiran, ada pengetahuan baru tentang dunia peternakan atau ingin bertanya-tanya tentang dunia peternakan ayam petelur, bisa add FB saya, namanya Made Coek, MADE spasi COEK. Itu bisa tanya-tanya langsung di sana, atau kalau mau lebih jelas bisa di WA. Nomor saya WA itu 082 236 336 277. Bisa konsultasi langsung sama saya, karena di sana kita berbagi ilmu. Artinya tidak ada sebenarnya ilmu yang kita simpan, sebaiknya ilmu yang kita miliki itu kita bagikan bersama-sama. Artinya ini kontribusi saya juga untuk memajukan peternakan secara khusus di Bali, secara umum se-Indonesia. Farm kami ini namanya Sari Boga Farm. Filosofinya Sari Boga itu artinya boga itu kan makanan, sari artinya inti dari makanan.
kita ambil dari telur, karena seperti tadi saya ungkapkan adalah telur itu termasuk protein yang cukup tinggi dan paling murah. Makanya tadi saya bilang telur tidak ada habisnya, tidak ada bisa pengganti. Telur ya tetap ya telur kita. Makanya kita di sini tetap membudidayakan telur. Intinya peternak kita itu adalah lini bisnisnya itu di telur. Intinya jangan menyerah, tetap konsisten pada bidang kita masing-masing. Kesuksesan itu pasti akan datang suatu saat nanti.